Siswaku sekalian, sebelum kita mulai silahkan disiapkan dulu kelasnya. Silakan berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran, biar kalian semakin semangat, turutin apa yang ibu lakukan ya. Kalau ibu bilang semangat pagi, kalian tangannya taruh di atas, bilang semangat, semangat, semangat 3 kali. Paham? Oke. 1, 2, 3, semangat pagi. Oke, ya semangat? Alhamdulillah. Jadi kuharapkan hasil pagi-pagi ini kalian harus tetap semangat. Jangan sampai pagi-pagi udah ada yang ngantuk, udah ada yang lemah semangat ya, jangan seperti itu. Jadi pagi ini kita harus semangat. Silakan dikeluarkan bukunya. Ya, jangan sampai di atas mejanya kosong. Silakan pulpennya, buku, berkasnya disiapkan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sebelum kita masuk pembelajaran pada hari ini, aku ingin mengingatkan kembali pembelajaran yang sebelumnya. Nah, masih ingat bab kemarin kita bahas tentang apa? Apa? Sebelum tes ini, ya teks prosedur. Ya, kalian sudah membahas teks prosedur. Masih ingat tentang apa teks prosedur? Tentang apa? Yang berisi langkah. Ya, langkah. Ya. Nah, jadi teks prosedur itu yang berisi langkah-langkah. Kemarin kita sudah praktek membuat produk teksnya, kan? Nah, jadi videonya kita akan membahas tentang mengidentifikasi isi dan struktur teks laporan hasil observasi, ya. Nah, silakan diperhatikan. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi dengan pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian mampu mengidentifikasi isi dan struktur teks laporan hasil observasi dengan tepat dan percaya diri. Ya. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah membaca teks laporan hasil observasi? Nah, di mana? Kan ini kan ada kan. Jadi kemarin materi yang Ibu berikan sudah dibaca kan? Nah, jadi Ibu harapkan setelah kalian membaca itu, kalian lebih mudah dalam mengidentifikasi teks laporan hasil observasi ini. Lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Nah, di file yang kemarin Ibu kirim lewat grup juga sudah ada dijelaskan tentang mengidentifikasi. Ibu tanya sekarang, apa itu mengidentifikasi? Mengamati, menentukan. Ya, mengamati itu teksnya kan, laporan observasi itu dilakukan dengan cara mengamati. Ini adalah menentukan, mengidentifikasi itu ya. Dalam hal ini kita menentukan isi dan struktur dari teks laporan hasil observasi. Kalau disingkat itu teks LHO. Nah, jadi kalau kalian kepanjangan bacanya, kita bisa membahasnya dengan sebutan teks LHO ya. Nah, silakan kalian simak video ini. Lidah buaya merupakan salah satu dari tanaman
Sudah disimak tadi videonya? Nah, ini pertanyaannya, apa yang dibahas dalam video tersebut? Nah, yang membahas tentang lidah buaya. Pernah kalian lidah buaya? Nah, kan yang ada di sampingnya kan? Nah, dalamnya? Benih, ya benar, itu lidah buaya. Nah, kemudian itu pertanyaan selanjutnya, apakah video tersebut termasuk ke dalam teks laporan hasil observasi? Ya. Kenapa? Satu orang ya, Alvin. Kenapa? Menjelaskan tentang lidah buaya. Ya, karena menjelaskan tentang lidah buaya. Penjelasan ini juga didapat dari hasil observasi atau pengamatan. Jadi ketika dia membuat video tentang lidah buaya, dia itu terlebih dahulu melakukan observasi atau pengamatan secara langsung terhadap lidah buaya. Nah, pertanyaan selanjutnya berkaitan juga dengan materi ajar yang sudah ibu bagikan di grup. Nah, apakah kalian masih ingat? Nih, apa fungsi komunikatif dari teks laporan hasil observasi? Apa kemarin fungsinya? Ada yang ingat? Lupa. Ayo, fungsinya untuk menjelaskan suatu objek dan menjelaskan objek yang diamati. Nah, lanjutkan. Nanti kita bahas lagi materinya setelah mengidentifikasi. Nah, ini jadi sebelum kalian mengerjakan LKPD, silakan membentuk kelompok. Dalam satu kelompok itu hanya perlu 2 orang, tidak boleh lebih. Ya, karena Rosa tidak masuk, berarti ada satu kelompok yang bertiga, tidak apa-apa. Silakan. Ya. Nah, silakan teman kelompoknya, silakan berdekatan dengan teman kelompoknya. Nah, silakan ambil posisi. Nah, silakan dulu. Ini posisinya ada LKPD-nya. Disimak moderator, baca. Ingatkan kembali kepada kalian. Ini teknik mengidentifikasi teks laporan hasil observasi ada 5. Yang pertama, penetapan objek teks laporan hasil observasi. Jadi di sini objeknya adalah cerita tentang kucing. Itu adalah objeknya, ya. Kemudian penyusunan format, itu formatnya ada di belakang. Nah, kemudian pengisian, kemudian penafsiran hasil pengisian, dan terakhir itu penyimpulan. Nah, ya. Lagi. Jadi silakan kalian kerjakan saja mulai sekarang. Jadi setelah kalian kerjakan, nanti kita presentasikan di depan jawabannya. Ya, nah, silakan dikerjakan. Isinya paragraf 1 dari biar dibaca. Dayalannya dengan apa? Kemudian dari kelas pembagian. Ya, itu struktur bagian umum. Struktur pernyataan umum. Nah, yang lain bagaimana? Ada yang menjawab selain pernyataan umum? Nah, dilihat di kertasnya masing-masing ya. Oke ya. Jadi benar yang bagian paragraf 1 itu merupakan pernyataan umum. Oke, intinya itu menjelaskan tentang apa tadi? Kucing merupakan binatang peliharaannya paling populer dari kelas mamalia. Ya, kita menjadi kucing sebagai kelas mamalia. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan kumpulkan. Nah, silakan bacakan apa inti paragraf keempat. Nyari. Memiliki misal
Moy, kayak yang berfungsi untuk Moy. Alat satu berjalan di ruang yang gelap, lampu di tengah kegelapan malam. Ini termasuk bagian apa jawaban kamu di situ? Deskripsi. Nah, ini Reza agak berbeda di paragraf keempat. Dia jawabnya struktur manfaat. Benar atau salah? Salah. Yang benar? Deskripsi bagian nanti diperbaiki lagi Reza ya. Nah, tapi betul tadi ide pokoknya adalah tentang apa ide pokoknya? Ya, tentang desain kucing. Oke, tepuk tangan. Yang udah pernah mengajukan. Nah, tadi kita sudah mengidentifikasi isi dan struktur, kemudian telah mempresentasikan. Nah, sekarang yang ibu pertanyakan, menang. Nah, yang ibu tanyakan sekarang ini, apa kesulitan kalian ketika mengidentifikasi isi dan struktur? Siapa yang ingin mengungkapkan kesulitannya? Apa Yogi? Sulit menentukan jawaban dari struktur itu ya. Oke, jadi sulit. Tapi setelah kita bahas tadi, jadi udah paham kan? Oke, itu kesulitannya. Ada lagi kesulitan yang lain? Nah, mungkin tadi dari perhatikan, kalian itu sulit membedakan deskripsi bagian dengan deskripsi manfaat. Nah, padahal sudah jelas di situ. Kalau ada tulisan manfaat di situ sudah jelas kan itu adalah deskripsi manfaat. Masih banyak tadi kawan kalian yang mengisi deskripsi bagian menjadi deskripsi manfaat. Nah, oke. Setelah mempelajari ini, ya perhatikan. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada. Nah, apa simpulan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Jadi hari ini kita telah mempelajari tentang teks laporan hasil observasi. Apanya yang dipelajari? Tentang struktur dengan ciri tujuan. Nah, isi dan struktur dari teks LHO. Oke, ya. Jadi Ibu harapkan setelah kita mempelajari ini, kalian memahami apa yang Ibu berikan pada hari ini pembelajarannya, ya. Yaitu tentang isi dan struktur cerita fantasi. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kalian akan mengidentifikasi unsur dan kebahasaan, ya. Nah, jadi dipersiapkan, silakan dibaca lagi materi yang sudah Ibu kirim lewat WA grup, ya. Karena pertemuan selanjutnya kita akan dari Ibu kirim kan? Nah, kemarin yang kedua, Ibu kirim yang kedua, ya. Tentang unsur dan kebahasaan. Jadi seperti ini juga mengidentifikasi, menentukan. Nanti ada sebuah tes, Ibu berikan teksnya lagi. Kalian menentukan atau mengidentifikasi unsur dengan strukturnya, ya. Nah, silakan dibaca, dipahami apa saja kebahasaannya, apa saja